Oke. Saya berharap narasumber yang di studio nih Mudeng. Mudeng ya. Jangan sampai nggak mudeng lagi, nanti bingung nih. Gimana Pak Fahrudin? Saya minta komentar Anda dulu dong. Tadi Aris kan mengatakan seperti itu. Bu Siti juga mengatakan itu kan bisnis as usual lah gitu. Kalau dari partai politik kan seperti itu gitu. Gimana Anda? Pertama tadi yang merespon dari Bunda Siti, ya kalaupun misalnya beliau lebih banyak mengkritik partai, saya pikir wajar lah karena kan memang independen tidak banyak Independen, berserikat ya. dengan partai. Oke. Sah-sah saja. Nah, Tapi soal nggak mudengnya itu loh. Kalau nggak mudah ya persoalan yang lain lah ya. Tetapi Persepsi lah ya itu ya? persepsi saya kira yang seperti itu. Nah saya tadi mau menanggapi misalnya terkait persoalan ya ketika dikaitkan dengan Jabar dan Banten sebenarnya ada apa namanya yang lucu juga semalam. Setelah selesai debat itu kan ada doorstop masing-masing kandidat. Betul. Kelihatannya itu situ kan Bang Rano masih belum ikhlas kan ketika mengatakan bahwa Masih baper maksudnya? Iya masih baper. Kenapa Banten kok dibawa-bawa? Lah ini kan sebenarnya pertanyaannya sama bisa dibalikin. Terus kenapa Jabar dibawa-bawa ketika bicara tentang Disneyland? Ini kan kondisinya sama. Apa bedanya? Oh iya. Iya kan? Ini Banten kok dibawa-bawa, ini kan Pilkada Jakarta. Artinya di beliau sendiri pun juga merasakan bahwa aduh, gue masih kalah tadi ngomong ini persoalan itu. Itu satu. Asumsi. Yang kedua, kalaupun misalnya dikaitkan dengan APBD dan yang lain-lain, perlu diingat Bang Rano sendiri yang menyampaikan bahwa ada sampai 16 program yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Ini Prioritas kan di artinya Banten. ini kan fasilitas yang luar biasa yang mestinya bisa memajukan Banten ketika memang dikaitkan itu. Kalaupun dijawab, saya ini kan orang Jakarta. Masa saya tidak akan majukan daerah sendiri? Ini kan tidak menjawab apa-apa selain membawa suasana emosional bahwa kita ini orang Jakarta dan kamu itu bukan gitu loh kan. Paling kan semacam itu saja yang bisa dijelaskan. Padahal perlu diingat bahwa Ridwan Kamil orang yang sudah sejak awal berkontribusi besar bagi Jakarta. Beliau adalah penasihat gubernur di masa Bang Yos, begitu juga di masa Bang Foke. Jadi kurang lebih 7 tahun itu, 2 tahun dan 5 tahun. Kemudian beliau juga sudah berkontribusi mengatasi banjir dengan membuat 2 bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi itu yang menampung 30% banjir kiriman dari sana. Ini kan artinya betul beliau bukan orang Jakarta, tapi kontribusinya bagi Jakarta itu nyata. Itu pemerintah pusat ya, saya bisa koreksi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Partai bukan Ridwan Kamil. Iya, tapi Ridwan Kamil kan yang betul. persoalan pembebasan lahannya, kemudian Ridwan Kamil yang kemudian pengesahannya. Masih ada ininya lah, upaya dari Ridwan Kamil. Jadi dia tidak mengatakan bahwa kami dapat bantuan dan kami gagal, tetapi kami membantu pusat sehingga ini tertampung. Itu kan kontribusi. Kita nggak mau berdebat soal stempel-stempel ya. Iya, dua kondisi Stempel kelurahan, berbeda. stempel kecamatan ya. Saya pikir itu. Baik, Mas Aris gimana? Iya. Semangat banget malam pagi ini kayaknya Anda ya. Ya maklum ini kan emang moodnya lagi bagus semuanya kan. Ya jadi memang kalau kita melihat terkait dengan debat semalam, Mas Pram dan Bang Dul ini menyampaikan hal-hal Baper yang mungkin luar nggak biasa. tadi? Oh enggak, gini. Kalau saya dikatakan masalah baper, enggak. Justru saya merasa Kang Emil beserta timnya yang selalu membawa-bawa masyarakat Jawa Barat 90% tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan masyarakatnya gitu kan kepada Kang Emil. Kemudian dengan cara itu mungkin masyarakat Jakarta bisa terbangun dengan baik ya. Saya pikir karakter masyarakat Jawa Barat dan karakter masyarakat Jakarta berbeda. Bahkan wilayahnya pun beda, tim sepak bolanya pun beda gitu kan. Nah kalau misalnya Kang Emil merasa 90% masyarakat Jawa Barat mendukungnya dia, gitu. Ya sumonggo, mangga tuh, gitu kan. Silakan nyalon saja di Gubernur Jawa Barat gitu kan. Mungkin masyarakat Jakarta lebih ridho, Bang Pram dan Jadi kalau Bang Bang Rano ya, Kalau Bang dan Bang Rano yang jadi kalau Jakarta. RK nggak move on gitu Ya kan bisa jadi seperti itu kan. Ya, silakan bisa dicoba untuk nyalon gubernur di 2029, 2024 serahkan saja Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta. Kan seperti itu. Cocok kan? Gitu kan? Cocok. Karena kan yang disampaikan kepuasan masyarakat Jawa Barat. Gitu kan. Perihal debat, apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul ini sangat luar biasa. Karena apa? Mas Pram menyampaikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa indikatornya? Pemasukan masyarakat naik dan beban pengeluaran menurun. Maka tadi malam disampaikan bahwa untuk anak sekolah SD sampai SMA nanti diberikan sarapan gratis. Sarapan gratis, makan siangnya juga di dari pemerintah pusat. Jadi lengkap. Kan jadi ibu-ibu di rumah hanya Pak Dharma mau ngisi makan malam nggak kira-kira ya? Nah jadi nanti ibu-ibu di rumah enak aja kalau punya gubernur Mas Pram dan Bang Dul tinggal nyiapin makan sorenya mau apa Neng, gitu loh. Pengeluaran berkurang, lebih sejahtera. Dan masalah hunian
Mas Pram dan Bang Dul Singkat saja, sangat waktu kita udah Oke, Ya, sedikit kita nih. batas nih. Masalah hunian, Mas Pram dan Bang Dul ingin masyarakat punya hunian yang layak, Oke, ya kan? baik. Hunian yang layak, kemudian ada pasukan putih di mana dokter-dokter nanti tidak harus juga menyusahkan masyarakat antri ke rumah sakit, ke puskesmas, Ini yang tapi lebih aktif. datang Oke. langsung Oke. ke masyarakat. Baik. Gitu. Bu Siti Fadila, boleh singkat saja Bu? Terakhir Bu, apa yang mau lagi diperjuangkan oleh Dharma Kun ini Bu? Singkat. Nah gini, kalau yang Pak RK itu selalu mengatakan sudah berpengalaman, tapi sebetulnya coba baca hasilnya setelah dia menjabat jadi gubernur, apalagi yang katanya sudah pernah membantu Pak Foke. Kalau kita lihat Jakarta sekarang masih penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Itu selama ini memang gubernur-gubernurnya memang semua perwakilan dari partai. Artinya gubernur itu tidak bisa total untuk mengatur di daerahnya karena selalu masih ada partai yang cawe-cawe. Apalagi kalau partainya 13, cawe-cawenya sangat luar biasa pasti. Nah, kalau Pak Arief cuma satu, partainya masih mending. Dan cawe-cawe cuma satu. Kalau partainya 13 itu cawe-cawenya kayak apa? Jangan-jangan mengganggu dari anggaran yang harusnya untuk rakyat dicawe-cawein. Nah itu yang berbahaya. Oke. Dimana kalau Poinnya sudah ditangkap, Bu Siti. gubernur itu ada dari petugas partai, itu menjadi suatu Baik. concern yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Oke. Karena bagaimanapun juga partai pasti akan cawe-cawe. Cawe-cawenya bukan Ya, baik. cuma omong, pasti Poin akan itu anggaran pasti akan dicawe-cawe. Nah itu Baik. yang rahasia yang Fadila. sebetulnya masyarakat harus Ya. tahu. Apapun Baik, rencana terima kasih. mereka memang manis sekali, Baik, tapi Ibu belum Siti tentu Fadila. nanti pada Ya. pelaksanaannya karena harus Mohon melalui saya potong, cawe-cawe karena durasinya sudah itu. habis, Bu Siti. Nah, Baik, jadi terima kasih. saya sangat menyadarkan masyarakat Baik, Ibu agar Siti, hal baik, ini poinnya jadi sudah concernnya. ditangkap, cawe-cawe Kalau Pak. yang namanya Harus dikasih singkat saja. kami dari independen itu memberi Nah, ya. memberi kendaraan pada masyarakat, memberi kendaraan pada rakyat langsung. Ibu Siti, mohon Ayo maaf, Ibu. berpikir bersama. Bu. Itu. Iya, Ibu Siti Fadila. Oke. Baik. Ya, poinnya sudah kita tangkap. Terakhir ke Bu Nah, Rizka. jadi kalau dalam debat kemarin ada 3 hal yang perlu mendapat atensi daripada kandidat. Pertama adalah lapangan kerja, kedua adalah program gratis, ketiga adalah kartu. Itu adalah isu terbesar yang paling dapat Kartu ini kan banyak andalan juga dari rumah orang. Yes, semua yang punya kartu itu jadi andalan. Itu adalah 3 hal yang menjadi atensi dan terutama adalah soal lapangan pekerjaan. Oke. Isu ini mendapatkan engagement terbesar dibandingkan dengan isu yang lain. Oke, Oke, seru ya baik. ternyata ya. Itu modal tuh buat ketiganya loh. Di debat ketiga nanti kan. Kita Jadi- dari awal udah fokus, dari debat pertama, debat kedua, fokus kita menciptakan Oke. lapangan pekerjaan. Oh ya udah. Oke. Disneyland udah lupa. Kita nantikan bagaimana debat ketiga ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Terima sudah kasih berbagi Bapak. hasil sehat Baru selalu. saja. kasih, Bang. Bu Assalamualaikum. Siti Fadila, terima kasih Bu atas waktunya dan ini juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil. Saya Kafarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.